lupa tekan tombol like, subscribe, dan lonceng. Assalamualaikum sahabat Arpus Channel, semoga baik dan sehat selalu. Jika kita pertama kali melewati Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, biasanya pandangan kita akan tertuju pada sebuah bangunan tua bercat hijau yang terletak di samping jembatan Kali Ciliwung. Ya, itulah Masjid Jami Al-Makmur, salah satu masjid tertua yang ada di Jakarta dan termasuk cagar budaya yang masih ada di tengah-tengah bangunan gedung-gedung modern. Tidak banyak orang yang mengetahui sejarah awal berdirinya masjid ini. Cikal bakal masjid ini dibangun sekitar tahun 1860 Masehi yang berawal dari bangunan sebuah surau. Konon sepulang dari Eropa, Raden Saleh Syarif Bustaman yang lebih dikenal dengan nama Raden Saleh, seorang master pelukis Indonesia, memutuskan untuk menetap di Batavia, tepatnya di daerah Cikini. Beliau membangun rumah sendiri untuk tempat tinggal dan juga membangun sebuah surau yang mirip rumah panggung di sampingnya. Ternyata dilihat dari garis keturunan, Raden Saleh merupakan saudara sepupu dari Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad Al-Habsyi, atau yang lebih dikenal dengan nama Habib Ali Kuitang, ulama kondang dan berpengaruh di Batavia, pendiri Majelis Taklim Kuitang. Saat memutuskan untuk pindah tempat tinggal ke daerah Bogor, Raden Saleh menjual rumah dan tanahnya kepada saudagar keturunan Arab bernama Said Abdullah bin Alwi Alatas, serta mewakafkan bangunan surau. Beberapa tahun kemudian, rumah dan tanah ini dijual kepada Koningen Emma Ziekenhuis, yakni Yayasan Emma, sebuah yayasan di bawah naungan pemerintahan kolonial Belanda. Cikal bakal berdirinya RS PGI Cikini. Namun, ada perjanjian di antara kedua belah pihak dengan catatan surau yang sudah dirubah menjadi masjid ini sejak awal 90 harus tetap berdiri. Namun belakangan Yayasan Emma mengingkari perjanjian tak tertulis itu dengan keinginan untuk menggusur masjid. Pada tahun 1907, Yayasan Emma meminta masjid yang sudah memiliki nama menjadi Masjid Al-Makmur untuk dibongkar. Padahal bangunan masjid sudah bergeser 100 meter dari posisi awal dan mendekati Kali Ciliwung, karena lokasi yang lama diperuntukkan asrama perawat. Mendengar hal tersebut, warga Cikini Binatu berusaha keras mencegahnya. Mereka melakukan perlawanan terhadap sikap arogansi pemerintah kolonial Belanda. Perlawanan tersebut mendapat empati dari berbagai tokoh nasional yang tergabung dalam organisasi PSII, Persatuan Sarekat Islam Indonesia, yang lambangnya dijadikan kaligrafi di bagian atas depan masjid sampai dengan sekarang. Tokoh-tokoh tersebut adalah Haji Agus Salim, Hos Cokro Aminoto, Kiai Haji Mas Mansur, serta lainnya, bergabung untuk mempertahankan bangunan Masjid Jami Al-Makmur. Walhasil, perjuangan tersebut tidak sia-sia. Setelah pertentangan mereda, pada tahun 1926, masyarakat Cikini Binatu bahu-membahu melakukan pemugaran bangunan masjid. Setelah dilakukan pemugaran beberapa kali, pada tahun 1932, Masjid Jami Al-Makmur diresmikan oleh Haji Agus Salim. Pada tahun 1962, bagian depan masjid diperlebar dengan bentuk menyerupai bangunan asli Masjid Al-Makmur yang lama. Memiliki 7 pintu utama dengan 10 jendela yang kesemuanya asli terbuat dari kayu jati dan dapat menampung 600 hingga 700 jamaah. Tahun 1980, Masjid Jami Al-Makmur direnovasi dan digunakan untuk beribadah warga Paseban, Keramat Lontar, Senen, dan sekitarnya. Saat Pemda DKI melaksanakan program normalisasi Kali Ciliwung tahun 1990, Masjid Jami Al-Makmur terancam digusur
Namun berkat perlawanan sengit masyarakat, akhirnya Masjid Al-Makmur tidak jadi digusur. Bahkan oleh Gubernur Wiyogo Atmodarinto, Masjid Jami Al-Makmur diputuskan sebagai bangunan cagar budaya tahun 1993. Tidak hanya untuk tempat ibadah, tetapi memiliki sekolah dan madrasah setingkat SD, SMP, dan SMA. Saat Gubernur DKI dijabat oleh Suryadi Sudirja tahun 1995, diresmikan pemekaran bangunan Masjid Al-Makmur. Bagian bawah gedung lama, bagian atas yang baru. Mengingat jemaah yang sholat di Masjid Al-Makmur ini semakin banyak, terlebih saat sholat Jumat. Masjid ini bisa menampung sampai 2.000 jemaah. Banyak pejabat yang pernah berkunjung dan sholat di masjid ini, seperti Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden SBY, dan lain sebagainya. Tentu kita berharap dan berdoa semoga masjid cagar budaya ini tetap dipertahankan, mengingat memiliki nilai-nilai sejarah yang tinggi yang telah diperjuangkan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional saat itu. Arpus Channel mengucapkan terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di tayangan selanjutnya. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, lonceng. Silakan di-share.